Halo, Assalamualaikum. Aku Afriana Dewi dari Ekis 18. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hawari Setiawan. Saya berasal dari Bandung. Saya jurusan Ekonomi Islam angkatan 2020. Nama saya Hudi Okharis Mukmin, biasa dipanggil Hudi, berasal dari Prodi Ahwal Sasyiah 2019. Nama aku Rikza Nur Aini, aku dari jurusan Ahwal Sasyiah angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Ramadhani, biasa dipanggil Rama atau Dani. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam angkatan 2017. Biasanya sih emak gitu, tapi kalau misalkan lagi butuh uang panggilnya Bunda Hara. Biasanya saya memanggil ayah dan ibu. Bilang bunda, mama, tapi yang lebih sering mama. Aku menyebutnya dengan panggilan ibu. Ibu saya biasanya dengan panggilan Umi. Kebiasaan saat kecil kayaknya banyak ya, karena aku pribadi orang yang hiperaktif mungkin waktu kecil. Nakalnya saya memang dulu sering diam-diam pergi sama teman-teman, kita main di sungai, habis itu pergi jalan-jalan, main sampai lupa waktu. Ketika aku bermain dan tak mengenal waktu dan pulang terlalu larut sore. Dahulu sejak kecil sering main, keluar, tidak tahu waktu, tidak tahu tempat, panas-panasan, siang-siang. Dulu waktu aku kelas 5 SD kayaknya itu pernah main sepak bola sama teman-teman di lapangan, dan itu nggak tahu waktu sampai adzan maghrib, itu masih asik aja main. Alhasil disusul ibu ke lapangan dan dijewer dari ujung lapangan sampai keluar lapangan. Kenapa pulangnya kok malam gitu? Kenapa kok masih main di sungai gitu-gitu? Jadi semarah-marahnya ibu saya itu nggak pernah sih saya namanya kena marah secara fisik, itu nggak pernah. Paling cuma dinasihati, cuma dibilangin gitu-gitu aja. Jadi waktu kecil itu aku ingat banget waktu aku TK sampai aku SD kelas 1 itu waktu pulang sekolah itu aku dijemput sama mamaku, sama ibuku. Nah, tapi setiap pulang sekolah itu aku pasti selalu pergi ke rumah teman. Nah, jadi kan pasti ibuku nyari-nyari tuh. Nah, itu tuh paling sering terjadi dan itu paling sering buat ibuku marah waktu aku kecil. Emang nggak melontarkannya secara langsung marahnya. Cuman kadang-kadang kelihatan bahwasannya dari mimik wajahnya bahwasannya dia itu tidak suka dengan apa yang saya lakukan. Pengorbanan ibu yang selalu saya ingat itu perjuangannya sih. Karena kebetulan ayah saya sendiri itu pegawai PNS, terus beliau sering pindah-pindah tempat kerja, jadi nggak memungkinkan untuk saya dan ibu saya mengikuti beliau gitu. Pengorbanan ibu tentunya banyak banget sih, tapi ada yang paling memorable itu pas Rikza masih kecil. Jadi karena cuma ada 2 kerupuk, dan itu satu buat bapak dan satu buat Rikza. Jadi ibu tuh cuma makan nasi sama garam doang. Ada waktu di saat saya sakit dulu, ibu selalu merawat saya tanpa mengenal waktu, pagi, siang, sore, hingga malam hari. Ketika saya dimasukkan ke pondok dari sejak SMP, itu saya nggak mau banget itu mau masuk pondok, nggak suka. Cuman ibu saya sering mengusahakannya, padahal dia jadi guru kan, banyak kerjaan, tapi selalu menyempatkan ke menjenguk saya gitu kan. Sampai saya tahun kemarin di Gontor, padahal kan rumah di Bandung, bolak-balik gitu kan jauh. Kalau berbicara dengan pengorbanan ibu pasti nggak ada habis-habisnya ya kan ya. Tapi yang paling aku ingat ibuku adalah seorang wanita yang paling kuat, paling tangguh, karena beliau bukan hanya menjadi ibuku tapi menjadi ayahku sekaligus. Menurut saya yang paling berkesan itu perjuangannya sih, karena pertama saya waktu kecil bandel, terus karena beliau juga ya menurut saya sosok yang begitu penyabar gitu. Karena ya tadi pertama karena saya bandel, kemudian saya tuh waktu SD bisa dibilang cukup sulit untuk berangkat sekolah gitu. Jadi emang harus dibujuk, harus dirayu dulu baru saya mau berangkat sekolah gitu. Padahal setelah saya dewasa seperti ini, saya nyadar sebenarnya pendidikan itu ya untuk saya sendiri, bukan untuk orang tua gitu. Tapi ya karena memang masih kecil, jadi seperti itulah orang tua saya gitu. Mereka selalu mensupport, selalu mengasih hal-hal yang positif gitu, dan sabar sih.
Ya seperti orang tua kebanyakan sih. Jangan lupa makan, belajar terus. Ingat orang tua, jangan tinggalin sholat, terus pakaiannya dijaga, terus sama satu lagi, pulang. Itu biasanya seperti ini. Biasanya ibu saya bicara seperti ini. Dek, di sana belajar yang benar, gak usah macam-macam. Pokoknya fokus untuk kuliah. Karena aku adalah anak yang terakhir dan mempunyai kakak dan abang, jadi kalau pesan itu dari kecil ibu itu ngomong sering kayak gini, kita hidup itu belum tentu bakalan enak untuk masa depan. Jadi ibuku selalu bilang jangan pernah bergantung sama orang lain, percaya sama diri sendiri. Terus ketika aku merantau, ibuku selalu pesan untuk jaga lisan, jaga pergaulan, dan insya Allah aku bakalan nerapin itu. Cobain dahulu di sana, rasakan terlebih dahulu. Kamu meskipun tidak betah, cobain dulu seminggu. Kalau nggak bisa, cobain dulu sebulan. Cobain terus menerus sampai kamu betah. Karena memang tidak bisa semerta-merta kita itu langsung betah, semerta-merta kita bisa enjoy di sana. Jadi makanya rasain dulu nanti, karena tiap tempat itu akan berbeda, tiap waktu itu juga akan berbeda. Pasti selalu bilang hati-hati di jalan, jangan lupa berdoa di jalan. Ketika nanti sampai di tempat tujuan, jangan lupa untuk mengabari orang-orang yang di rumah, dan selalu mengingatkan kepada saya ketika saya nanti sampai di tempat tujuan, di tempat rantauan, agar selalu bisa menghormati atau menghargai orang-orang di mana tempat saya merantau. Karena memang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bagi saya pribadi, membahagiakan ibu tidak perlu dengan hal-hal yang mewah, tidak perlu dengan hal-hal yang terlalu duniawi, tapi dengan cukup mengikuti apa yang menjadi perintahnya, apa yang menjadi maunya beliau. Cara sederhana saya mungkin yang pertama, jangan sampai saya membuat ibu saya marah. Dengan apa? Dengan apa yang telah dilarangnya. Dengan yang telah dilarangnya, jangan inilah, jangan terlalu banyak main, jangan sampai nilainya jelek gitu kan. Cara sederhana saya untuk membahagiakan ibu saya, yang pasti sering berkomunikasi ya ke rumah. Karena perasaan seorang ibu ketika mengetahui anaknya itu pergi merantau jauh di daerah orang sendirian, pasti kan akan khawatir gitu. Cara sederhana, karena Likza ini dirantau ya, jadi mungkin cara sederhana tuh sekedar ngechat ibu udah makan belum, mak udah makan belum, bapak udah makan belum, gimana kabarnya, sakit enggak, terus gimana kerjanya, gitu. Terus juga yang kedua, kedepannya saya harus bisa membanggakan kedua orang tua dengan prestasi saya, bisa memperlihatkan bahwasannya itu saya nih di sini loh, di UI ini berprestasi, lulus tepat waktu, nanti kedepannya kerja atau bisa membangun usaha dan membanggakan kedua orang tua gitu. Kalau caraku untuk membahagiakan ibu, cuman karena sekarang aku posisinya di Jogja dan ibu di Medan, pastilah dengan komunikasi yang lancar gitu. Misalkan aku nelpon seminggu sekali atau mungkin 3 hari sekali kayak gitu, nanyain kabar, gimana kabarnya, baik atau enggak kayak gitu. Dan ketika komunikasi itu pasti aku cerita gini, pengalamanku ataupun apa aja yang aku lalui selama di perantauan, selama di Jogja ini gitu. Jadi di situ mungkin ibu bakalan tahu gitu aktivitasku selama di Jogja itu ngapain, bagaimana pergaulanku juga. Jadi ibu selalu harus diikut sertakan dalam apapun yang kita lakukan. Dan menurut saya nggak perlu waktu lama sih, yang penting kita mempunyai waktu khusus untuk mereka bertukar cerita dan lain-lain sebagainya. Kau selalu di hatiku, ibu. Kuat, penyabar, hebat. Tetaplah seperti ini, menjadilah ibu yang bagaikan rembulan di gelap hari, yang mana membawa orang-orang yang tidak bisa melihat cahaya dengan cahayamu, biar bisa menggapai kesuksesan
biar bisa menjalani kehidupan dengan baik karena cahayamu itu. Nggak ada yang bisa menggambarkan, tapi bagiku ibu adalah duniaku. Jika matahari itu cerah, maka lebih cerah senyum ibu. Terus jika bintang di angkasa itu banyak, tentunya lebih banyak kasih sayang ibu. Kalau hantu itu nakutin, tapi lebih takut kalau ibu marah. Tapi apapun itu, aku tetap sayang ibu. Selamat Hari Ibu tahun 2020, perjuanganmu takkan pernah terlupakan sampai akhir hayat. Selamat Hari Ibu 2020. Selamat Hari Ibu 2020 untuk setiap generasi pendidik bangsa Indonesia. Selamat Hari Ibu teruntuk ibu saya yang melahirkan saya, dan selamat Hari Ibu juga untuk calon ibu dari anak-anakku kelak. Tiada kata yang bisa menggambarkan seluruh perjuangan seorang ibu. Tiada tindakan dan perbuatan yang bisa mengalahkan setiap tetes keringat ibu. Bagiku, senyuman ibu menjadi motivasi untukku melangkah maju. Setiap nafas yang dikeluarkannya menjadi doa untukku berjalan hidup. Selamat Hari Ibu untuk ibuku dan ibu yang ada di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.